Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan in-house training dengan tema peningkatan kualitas pembelajaran tenaga pendidikan SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Agar lebih segar lagi nih, bukan Pak Haji Agus saja yang punya pantun, saya juga punya. Belum. Jalan-jalan ke kota Serang. Tak lupa beli batik Banten bermotif. Guru hebat pembelajaran pun gemilang. Bersama narasumber yang sangat inspiratif. Bapak Ibu guru yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran mendalam. Materi yang tentunya sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dwi Kartika Wardani. Nah, beliau ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan dan akan berbagi wawasan praktis serta inspiratif. Dan izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Dwi Kartika Wardani, seorang profesional sekaligus praktisi yang aktif berbagi keilmuan terkait strategi pembelajaran, khususnya materi kita yaitu pembelajaran mendalam. Menarik dan menyenangkan. Kemudian riwayat karir beliau adalah pernah bekerja di penerbit PT Airlangga sebagai editor proyek dan juga pemimpin redaksi buku anak dan referensi. Kemudian dan yang terakhir di 2014 sampai 2019 beliau adalah pemimpin redaksi buku teks sekolah dan kepala divisi promosi pemasaran, dan sampai sekarang juga beliau masih menjadi kepala divisi promosi pemasaran dan pengembangan bisnis di PT Davindo Media Pratama. Baik, itu sekilas CV tentang narasumber kita hari ini. Nah, pantun lagi lah biar seger ya. Ke pasar baru membeli ketan, pulangnya singgah di warung Pak Yadi. Mari kita simak penuh perhatian agar ilmu hari ini jadi bekal abadi. Baiklah, tanpa perlu menunggu lama, mari kita sambut dan beri tepuk tangan untuk narasumber kita tercinta, Ibu Dwi Kartika Wardani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu moderator yang luar biasa gitu ya, udah bikin semua Bapak Ibu ketawa gitu, karena tadi saya dapat bocoran kayaknya Bapak Ibu udah mulai ngantuk, sudah bosen. Nah ini terus habis itu istirahat dulu ya Bu, makan snack. Terus udah kenyang belum Pak? Belum ya? Kenyang nggak Bu? Jangan kenyang, takut saya kalau kenyang nanti kayak saya yang ngomong gitu tinggal tidur gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak, belum kenyang, malah justru kalau Kak belum begitu kenyang itu masih punya semangat gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena sudah ice breaking berkali-kali tadi ada tepuk penguin gitu ya, jadi kita nggak usah ice breaking lagi Bapak Ibu. Waktu saya itu pembelajaran yang mungkin tidak berfokus pada hafalan aja, tapi lebih berfokusnya ke membantu siswa dalam memahami materi yang lebih dalam lagi. Oke. Udah Ibu? Udah. Ibu ngajar apa? BK. BK. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Boleh, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya dapat satu kata kunci. Ada Bu ini. Ya. Karina. Silahkan Pak.
Selamat pagi Bu. Pagi. Ini kalau sepengetahuan saya aja ya. Kalau menurut saya adalah proses pembelajaran yang dimana memberikan siswa kesempatan untuk menganalisa keadaan di sekitar dan digabungkan dengan proses akademik di dalam sekolah yang nantinya itu berguna ke dalam siswa untuk mereka terus kembangkan dan terus mereka gunakan sampai mereka dewasa nantinya, sehingga tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi lebih dalam dari itu lebih berfokus pada apa manfaat dari pendidikan yang dia dapatkan di sekolah untuk nanti kehidupan dia di kedepannya. Baik, terima kasih sekali. Bapak ngajar apa Pak? Geografi. Sama kan saya mau jawab ya karena kita sama satu bidang. Oke, terima kasih Pak. Tadi kayaknya sebelah sini ada yang mau berpendapat. Oke, baik. Kayaknya ada yang mau bicara gitu ya. Jadi, Oh iya, Mr. Didi. silakan Mr. Didi. Baik, terima kasih. Sepengetahuan saya, karena deep learning ini kan sesuatu yang mungkin baru ya, tetapi seperti yang saya dapatkan info kemarin, sebetulnya mungkin setiap hari kita sudah mempraktekkan itu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, tapi karena mungkin tidak terpikirkan kalau itu sebetulnya ada deep learning gitu. Jadi yang ada di pikiran saya adalah pembelajaran dalam menitik beratkan bagaimana caranya agar siswa mampu berpikir kritis ya terhadap hal-hal di dalam kehidupan sehari-hari yang tentu saja dari pembelajaran yang dia dapatkan di sekolah. Itu saja mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi seperti yang saya bilang, pendapat Bapak Ibu nggak ada yang salah. Bahkan saya bisa beberapa menangkap sebenarnya Bapak Ibu ini sudah paham, sudah tahu mungkin ya, sudah tahu gitu kan. Dan tadi Bapak sampaikan juga, sebenarnya selama ini kita lakukan kok. Tadi Bapak yang ngajar geografi, sependapat nggak Pak? Apakah Bapak sebenarnya ketika mengajar selama ini sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam? Sudah. Oke, kalau gitu kita nggak perlu workshop dong. Sudah kan Pak? Sudah. Mungkin Pak. Mungkin, oke. Yang Bapak bilang mungkin itu kenapa Pak? Contohnya apa? Oke, misalnya ketika saya Bapak ngajar apa Pak? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Oke. Ketika Oh iya. jadi ketika what? Okay. Now I'm gonna do it in Indonesia. Tadi di sana ini apa namanya sangat berbaik hati. Khawatir kalau nanti nggak dipahami gitu ya. Khawatir kalau narasumbernya nggak paham, jadi nggak apa-apa mungkin Indonesia. Indonesia. Oke. Sebenarnya takut bahasa Inggris saya salah gitu. Oke. Mungkin ketika saya berkata berpikir kritis itu dalam kehidupan, dalam pembelajaran saya pernah memberikan bagaimana anak itu menghasilkan sebuah teks misalnya, sebuah teks, saya deskripsi misalnya deskriptif ya. Ya. Jadi saya hanya menyarankan coba kamu cari satu benda dan kalian harus mendeskripsikan itu sesuai apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Jadi mungkin kalau yang simple pembelajaran teks deskripsi hanya ini loh teks deskripsi, silakan dibaca, dipahami, tapi dengan cara yang saya ajarkan tadi gitu ya. Silakan kamu lihat ini benda, silakan deskripsikan sesuai dengan apa yang kamu lihat atau apa yang kamu rasakan. Baik. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Didi. Jadi Pak Didi sudah berusaha di dalam membuat teks deskripsi tidak hanya berpedoman atau berpatokan pada apa yang di dalam buku, tetapi mencoba sudah kontekstual. Itu maksudnya ya Pak Didi ya, kontekstual. Kenapa kontekstual? Betul-betul apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak-anak. Itu dia maksudnya. Itu kan ya Pak Didi ya, betul ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu itu tidak
sudah betul. Harapannya ketika Pak Didi mengajarkan tentang apa sih teks deskripsi itu, apa itu bedanya anak yang pola pikirnya tetap ketika mendapatkan challenge, mendapatkan tantangan, maka pikirnya dia akan menghindar. Oh capek, males ngapain, buat apa? Tetapi anak ini sebenarnya pemerintah itu mendapatkan data di lapangan, ini sekolah yang ada di pinggiran ibu kota. Bagaimana dengan yang lain? Jadi terlalu tinggi, kita minimal mungkin ya ketika pilar pembelajaran dari PBB tentang learning to know, learning to do, learning to be sampai learning to live together, kita itu belum bisa menerapkan bagaimana know kita. Kenapa kita selalu mendapatkan nilai terendah? Ya, kalau misalnya saya perhatikan, tergantung dari sampel yang diambilnya. Kalau misalnya saya lihat lagi, saya kan kemarin ke sekolah-sekolah sampel. Burung merpati terbang ke sawah, hingga sebentar di pohon randu. Mari Alhamdulillah, hingga saatnya kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, diterapkan dalam pembelajaran dan membawa perubahan positif bagi kita semua yang ada di Kabupaten Padang. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Dwi Kartika Wardani, atas ilmu yang dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan pantun juga. Mentari sore mulai meredup, indah niat langit berwarna. Acara kita resmi ditutup. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke, Bapak Ibu, kita akan kumpul lagi nanti jam 2. Oke, Bapak ya. Oke, Bapak. Ibu, minta teman-teman kita waktu sedikit. Menggembirakan. Seringkali kami di lapangan menerapkan bermakna, berkesadaran, bermakna dan menakutkan ya. Mengingat anak-anak kalau pilihannya ada dua, takut atau tidak. Kalau mereka takut baru mendengarkan, kalau nggak takut tidak. Jadi ini sudah dari kami Ibu. Kira-kira kami mohon pencerahan dari Ibu, apa yang harus kami lakukan menghadapi anak-anak dan notabene Gen Z seperti ini. Berhadapan dengan agensi ini. Tapi Bapak Ibu, saya kebetulan tergabung di dalam suatu komunitas dan saya itu senang mendampingi anak-anak remaja. Biar harapannya biar awet muda gitu ya Pak ya. Kita bukan wanita juga. Di sini saya mengajar bahasa Jepang, mengambil materi Kiko Shokai. Jadi Kiko Shokai itu perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Nah, kemarin juga kita diperintahnya untuk mengambil dimensi profil lulusannya ada 3 ya. Kebetulan di sini AI-nya munculnya ada 3, kreativitas, kemandirian, sama. Di sini kemitraan pembelajarannya ada 2, kolaborasi antar siswa dalam kelompok, ada 5 kelompok, masing-masing kelompok 1 varian project. Kemudian atas kesempatannya di sini saya bikin memaparkan hasil pembuatan RFD hari menggunakan AI. Boleh dilanjut. Nah di sini saya membuat RPM ya, rencana pembelajaran mendalam itu pada mata pelajaran fisika khususnya. Kemudian materinya itu